Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait adanya penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun 2025 baik itu CPNS maupun P3K. Nah, ini berdasarkan hasil raker Bapak Ibu bersama Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan juga BKN. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu penjelasan terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini. Mengapa jadwal pengangkatan CASN 2024 ini perlu disesuaikan? Ya, makasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ASN, ini juga pengetahuan buat teman-teman ASN yang lain, khususnya bagi teman-teman Pak Wakaya ya, yang sudah melamar menjadi P3K maupun menjadi CASN. Dan ini memang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan? Tadi untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya, ini kan ada dua tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya, bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Di samping selain itu juga kita melakukan penataan-penataan untuk ASN kita. Barangkali itu Mas Dika. Ya. Pak Yomo, Pak Aba, ini di masyarakat Indonesia ada kekhawatiran bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian status kelulusan seseorang. Bagaimana nih tanggapan Pak Yomo dan Pak Aba? Ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Dengan demikian maka yang mundur itu adalah nanti secara teknis nanti Pak Yomo akan jelaskan ya. Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi walaupun ada pengunduran, misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober 2025 itu sudah pasti di sana. Ya termasuk nanti proses penugasannya dan sebagainya. Termasuk juga yang P3K. P3K apalagi polanya kan dengan CPNS berbeda ya. Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain, kurang lebih begitu. Pak Yomo gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025. P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya. Secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh
PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu Mas. Jadi untuk rekan ASN jangan khawatir ya Pak, jangan cemas. Selama dinyatakan lulus pasti akan diangkat. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu penjelasan dari Menpan RB dan juga BKN. Nah, di sini ada juga informasi yang dikutip dari salah satu media online yaitu kompas.com. Di sini Kemenpan RB sebut tanggal resmi pengangkatan CSN, CPNS 1 Oktober 2025 dan P3K 1 Maret 2026. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akhirnya memberikan kejelasan terkait jadwal pengangkatan CSN 2025. Hal ini menjawab kekhawatiran para CSN yang sebelumnya telah lolos seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang sudah bersiap bisa segera bekerja. Pemerintah memastikan bahwa pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025 dan P3K 2024 pada 1 Maret 2025. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu jadwal pengangkatannya, penyesuaiannya yang mana untuk CPNS ini nantinya akan dilakukan pengangkatan per 1 Oktober 2025 Bapak Ibu dan P3K ini 1 Maret 2026. Kemenpan RB pengangkatan CSN dilakukan serentak. Informasi mengenai jadwal pengangkatan CSN ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia atau SDM Kemenpan RB, Aba Subagja secara daring melalui YouTube Bapak Ibu. Ini nanti pengangkatannya akan dilakukan serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 P3K nanti 1 Maret 2026, kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi nantinya pengangkatannya secara serentak Bapak Ibu. Aba juga menekankan bahwa ketentuan ini bertujuan agar semua CSN yang diangkat dapat mulai bekerja secara bersamaan. Dengan pengangkatan serentak ini diharapkan enggak ada beda-beda lagi ya, ujar Aba. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama jadi serentak, tegasnya. Nah, kemudian pihak BKN juga menjelaskan Bapak Ibu, BKN menjelaskan adanya perbedaan tanggal pengangkatan CPNS dan P3K. Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan alasan dibalik perbedaan waktu pengangkatan CPNS dan P3K. Haryomo mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya kesepakatan dalam rapat Komisi 2 DPR RI pada Rabu. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini perhitungan tanggal mulai kerja atau TMT untuk pengangkatan CPNS atau P3K bervariasi antar instansi. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan surat keputusannya atau SK-nya, terang Haryomo. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu, lanjutnya. Haryomo menambahkan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan agar semua CSN dapat mulai bekerja pada waktu yang bersamaan. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama. Bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasanya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025 paparnya. Jadi sudah disepakati Bapak Ibu bahwa TMT untuk CPNS ini 1 Oktober 2025. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun teknis pelaksanaan agar pengangkatan serentak ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tinggal nantinya pemerintah akan membuat peta jalan atau roadmap secara teknis agar para peserta CSN dan seleksi P3K yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian PPK-nya masing-masing di TMT yang sama, jelas Haryomo. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu jadwal terkait pengangkatan CSN baik itu CPNS ataupun P3K. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.